Assalamualaikum Sobat Lazismu, bertemu dengan saya Nindi Novia Christine. Pada kali ini kita akan membahas tentang fundraising. Di sini sudah terdapat narasumber kita yaitu Mas Dedi sebagai manajer fundraising di Lazismu Jember. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Miftahul Hamzah selaku manajer fundraising Lazismu Jember. Gitu ya. Ya, jadi sebelum saya bertanya-tanya tentang fundraising, tentang apa itu fundraising, nah di sini mungkin belum ada yang tahu apa sih itu Lazismu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Lazismu itu apa, tujuannya untuk apa? Baik, terima kasih Mbak Nenden. Terkait Lazismu, Lazismu adalah lembaga amil zakat infak sodako. Lazismu lembaga amil zakat infak sodako. Bentukan PP Muhammadiyah dari 2002 itu. Sejak 2002 kita berhikmat melayani umat dalam hal pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya. Jadi kita turut serta untuk membangun masyarakat, membangun kesejahteraan masyarakat, intinya menolong sesama. Iya, kira-kira begitu. Jadi untuk Lazismu ini berarti adalah lembaga amil zakat untuk mendistribusikan atau menghimpun dana zakat ya, yang nanti bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Betul. Atau yang memang ya seperti itu. Nah, jadi kita kan sekarang ini mau membahas materi fundraising ya. Sebelumnya saya mau bertanya, apa sih fundraising itu? Fundraising itu penghimpunan ya, dalam bahasa kita sehari-hari penghimpunan. Jadi istilah di dunia amil itu fundraising, misalnya kalau di perbankan itu funding atau macam-macam. Intinya penghimpunan dana masyarakat berupa dana zakat, ya infak, sedekah itu, ataupun dana kemanusiaan lain. Pokoknya bisa wakaf itu ya. Jadi itu yang kita himpun, kemudian fundraising itu sifat penghimpunan intinya, bahasa sederhananya. Untuk sumber dana yang ada di Lazismu itu dari mana saja? Sumber dana seperti yang saya sampaikan tadi ya, zakat, infak, sedekah itu sumber dana yang kita kelola ya. Dari mana? Bisa dari donatur ya, macam-macam, bisa perorangan, bisa lembaga, perusahaan-perusahaan itu instansi, itu bisa gitu-gitu. Jadi ininya dari masyarakat lah, dana itu sumbernya dari masyarakat berupa dana zakat, infak, sedekah itu. Nah, lalu perbedaan antara penghimpunan dengan pendistribusian itu apa? Kalau penghimpunan itu sifatnya kan kita menghimpun ya, mengumpulkan dana dari masyarakat. Jadi dari lembaga atau seperti yang saya sampaikan tadi, perorangan atau lembaga itu kita himpun, baik melalui transfer atau datang langsung biasanya masyarakat itu ke kantor Lazismu atau kita datangi ke rumahnya. Nah itu penghimpunan, fundraising. Kalau pendistribusian itu lebih pada program-program kita, penyaluran begitu, penyaluran lah, pentasarufan kalau istilah dalam bahasa amilnya itu. Jadi dana yang sudah kita terima itu ya kita berikan ke fakir miskin, ke penerima. Kalau zakat ya 8 asnaf itu penerimanya, fakir miskin, amil dan lain sebagainya, 8 itu. Kalau dana infak ya macam-macam, bisa untuk program keagamaan, program
bencana alam seperti yang sekarang ini marak ya di Jember ya, mudah-mudahan banjir tidak terlalu ini, segera berlalu lah. Mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Monggo, ya. silakan. Nah, di Lazismu ini kan terdapat donatur. Ya. Nah, untuk caranya berdonatur di Lazismu itu Berdonasi, ya. gimana? Cara untuk menjadi donatur di Lazismu? Cara untuk menjadi donatur gini. Jadi kita memfasilitasi untuk donatur itu, layanan donatur itu ada transfer. Jadi kita sudah siapkan rekening-rekening ya, ada bank-bank yang insya Allah ini bank syariah, insya Allah akan memudahkan orang untuk bertransaksi. Ada juga kita yang tinggal scan itu, jadi barcode itu kita juga fasilitasi itu. Jadi orang sudah zaman sekarang kan orang mau keluar ya malah hujan dan apa, subuh misalnya sedang sedekah subuh sekarang kan marah ya, atau sedekah pas tahajud itu bisa sekarang, ini tinggal scan aja, klik ya sudah beres, sudah terlaksana lah insya Allah ibadah sedekah tadi itu. Terus ada juga layanan jemput donasi, jadi tinggal telepon aja ke hotline kita, nanti tim siap menjemput ke lokasi yang diinginkan. Juga ada layanan untuk membayar zakat itu di kantor kami, di kantor Jalan Bondowoso nomor 11 itu bisa langsung datangin. Jadi caranya gitu. Tidak ada, nanti akan kita datang kalau awal ya, belum pernah berdonasi, mungkin awal itu akan kita lakukan pendataan, siapa namanya, nomor teleponnya, alamatnya di mana, kalau ada apa namanya, emailnya apa dan lain sebagainya, intinya dengan data diri lah, itu aja yang kemudian kita inventarisir. Setelah itu sudah bisa apakah dia ingin menjadi donatur tetap atau hanya berkala saja gitu. Terus ini kan bagaimana sih cara meyakinkan masyarakat itu untuk zakat di Lazismu Jember? Cara meyakinkan ya, terima kasih. Ada menjadi lembaga amil zakat itu tentu banyak konsekuensi ya. Kita akan bergerak berdasarkan undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 itu. Di situ juga sudah diatur mekanismenya sebagai lembaga amil zakat itu apa. Tugas utama kita kan melakukan penghimpunan dan pentasarufan sebenarnya sebagai lembaga amil itu. Nah, untuk membangun kepercayaan masyarakat itu tujuan utama. Jadi kalau masyarakat itu tidak percaya, ya tentu mereka tidak. Nanti gini, jadi awal itu kita juga tentu membuat kegiatan-kegiatan ya, supaya membuat laporan-laporan, supaya masyarakat itu percaya bahwa Lazismu ini amanah. Itu diantaranya adalah kita melakukan laporan kegiatan, kemudian laporan penggunaan dana. Jadi dana yang masuk kita kelola itu awal itu langsung ada konfirmasi kepada kita kwitansi, kita catat ya. Kemudian kita kalau ada pembukuan itu juga nanti di akhir tahun akan diaudit. Ini juga sebagai langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, trust masyarakat terhadap Lazismu, sehingga pada akhirnya masyarakat juga percaya, kemudian berkenan menitipkan donasinya, zakat infak sedekahnya ke Lazismu. Begitu. Jadi kan yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi itu ada pelaporan ya. Nah, pelaporan ada kwitansi seperti itu. Nah, nanti itu laporannya itu dipertanggungjawabkan kepada siapa? Misalkan kayak ada pengawasnya atau gimana? Ada, ya terima kasih. Jadi di Lazismu itu strukturalnya ada
di atas badan pengurus ya, itu ada badan pengawas. Itu juga kita, jadi setiap ada kegiatan apa itu situ kita laporkan secara berkala. Kemudian laporan keuangan juga kita sampaikan secara bulanan. Kemudian kepada pimpinan daerah Muhammadiyah tentu kita juga kirim laporan setiap bulan. Akhir tahun itu kita juga diaudit, insya Allah untuk 2019 ini kita mulai diaudit. Hasilnya ini masih kita ada WTP lah kemarin ya, alhamdulillah. Nah ini juga bentuk tanggung jawab kita sebagai amil. Nah, jadi kita harus transparan, akuntabel ya, demi untuk memperoleh trust itu tadi. Berarti untuk laporannya ini dilakukan awalnya itu dilakukan per bulan, Ya. lalu setelah itu per tahun. Ya. Terus untuk strategi penghimpunan zakat di Lazismu sendiri itu gimana? Strategi penghimpunan ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin sampaikan gini Mbak Nenden ya, bahwa zakat sendiri itu kan ibadah maliyah ijtimaiyah. Jadi bahwa zakat ini memiliki posisi yang sangat penting, strategis ya, dan menentukan ini. Itu karena jadi baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Gitu. Jadi kata khud itu dalam surat At-Taubah itu kan, khud min amwalihim shadaqatan, ambillah, itu ini memberikan sinyal bahwa zakat sebaiknya memang diambil dan dikelola oleh lembaga seperti itu, atau ambillah yang diberi otoritas untuk pengelolaan zakat, nah, sesuai dengan undang-undang pemerintah itu. Nah memang secara fikih ya itu tidak dilarang bahwa orang itu bisa menyalurkan sendiri. Kadang-kadang orang kan ingin ya sudah kita tasarrufkan sendiri. Kemudian, tapi dalam konteks yang lebih makro, ini tujuan ibadah zakat ini ya tentu tidak akan tercapai apabila dikelola oleh perseorangan. Tujuan zakat itu kan pembangun kesejahteraan ya. Kalau misalnya kan dana Mbak Nenden ini sebagai muzaki misalnya ya, kewajiban zakat jenengan misalnya 1 juta 1 bulan. 1 juta kalau diberikan ke jenengan mau dibagi sendiri misalnya ke orang, sudah 10 orang 100 ribuan kan sembako. Ini namanya memelihara kemiskinan, Jadi tujuan dari zakat sendiri itu kan memberdayakan umat ya, membangun kesejahteraan. Kalau hanya bukan memelihara kemiskinan, tapi kalau dikumpulkan melalui lembaga amil zakat dari 1 juta Mbak Nenden, Mas Muzaki 1 juta, terus siapa, kemudian terkumpul dana sekian misalnya, nah, ini kemudian bisa atau mengentaskan 1 orang atau 2 orang, kan tentu lebih baik. Jangka efeknya kan jangka panjang seperti itu. Nah itu yang saya sampaikan. Kemudian terkait strategi penghimpunan, itu kita ada langkah-langkah, beberapa langkah ya. Yang pertama kita customer segment istilahnya, ada pengelompokan donatur, ada donatur baru, mana donatur yang tetap, tidak tetap, terus kemudian data-data, oh ini donatur yang sasaran donatur baru, itu terkait customer segment. Kemudian kita ada kreasi layanan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita ada layanan jemput donasi, kemudian
kemudian ada laporan langsung ketika berdonasi, kemudian ada kita juga membuka counter, nah itu sebagainya lah, yaitu terkait dengan kreasi. Ini yang memudahkan donatur untuk bisa berdonasi. Kemudian ada kita juga membuat layanan atau sarana berdonasi. Jadi itu biasanya kita membuat booth, diantaranya ya kita membuat booth di membuat counter di toko-toko, biasanya itu Idul Adha mau menjelang kurban itu atau pas puasaan, biasanya kita membuat counter di toko-toko ini untuk memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakat atau infak atau sedekah. Nah itu, selain itu juga kita membuat ini kaleng-kaleng ini dalam program filantropi cilik ini. Nah itu ini kita sebar ke siswa-siswi TK, SD, ini juga dalam rangka untuk membuat layanan ini, sarana penghimpunan ini. Terus ada juga kita membuat kotak infak di toko-toko. Nah, itu kita juga itu kreasi-kreasi itulah untuk sebagai strategi agar masyarakat itu kita menjangkau masyarakat luas gitu. Itu yang poin ketiga. Kemudian hubungan dengan donatur, kita juga menjaga hubungan baik dengan donatur. Kita ada merchandise di akhir tahun, kita ada laporan secara berkala, kita jadi grup sendiri ya donatur itu. Kemudian intinya bagaimana donatur itu bisa tetap percaya ya, nyaman untuk tetap berdonasi di Lazismu itu. Kemudian ada layanan konsultasi zakat itu sebagai mekanisme untuk penetapan besaran zakat. Tapi tidak, itu biasanya kan ada donatur itu yang tidak tahu ya, ingin konsultasi ya, Mas ini saya punya ini aset saya sekian, harta saya ini zakatnya gimana, minta dihitungkan dong, dihitungkan. Kita ada layanan itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga muzaki itu langsung ya, pokoknya ini zakat saya sekian, itu ada yang gitu. Nah, yang ke poin ke-6 itu aktivitas utama. Jadi aktivitas utama dalam fundraising kita itu ya internal, sebetulnya internal persyarikatan itu menjadi sasaran utama kita, bahwa warga persyarikatan terutama pimpinan harian itu harus baik di PDM maupun cabang sampai ranting itu ya donasinya mestinya ke Lazismu, zakat infaknya ke Lazismu. Itu aktivitas utama kita. Tapi di luar itu juga kita melakukan penggalangan di luar gitu. Nah, poin ke-7 adalah mitra kunci. Nah, kita dalam melakukan fundraising maupun kegiatan-kegiatan di Lazismu ini kita selalu berbasis mitra. Mitra utama kita adalah majelis, lembaga, dan ortum. Jadi Muhammadiyah itu kan ada majelis, lembaga, dan ada organisasi otonom itu. Mereka inilah mitra utama kita, mitra sinergi kita. Nah, bagaimana kita menjaga hubungan dengan mitra adalah ya kita tentu melakukan koordinasi, melakukan banyak kegiatan bersama gitu. Jadi seperti misalnya ini sekarang yang ramai kan bencana ya, mitra utama kita adalah MDMC selaku bagian lapangan, tim lapangan ini MDMC yang bergerak, kami yang berusaha untuk melakukan penggalangan, melakukan penghimpunan untuk mensupport tim lapangan yaitu MDMC. Ya, kira-kira poinnya seperti itu. Nah itu kalau ditanya strategi penghimpunan ya kira-kira ada 7 poin itu. Gitu Mbak Nenden. Ya, dengan strategi yang begitu banyak ya menurut saya, ya. Dan semua itu tidak bisa dilakukan dengan mudah, dan semua orang tuh tidak mungkin
tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi apakah dari tim Lazismu ini mendapatkan pelatihan mengenai penghimpunan zakat itu sendiri? Iya, pelatihan ada. Kita seringkali mengutus tim kita ya untuk belajar, baik itu ke lembaga amil zakat lain, ya, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan dari yang difasilitasi oleh Lazismu Pusat maupun Lazismu Jawa Timur, itu terkait fundraising digital, misalnya fundraising. Karena sekarang kan musim pandemi ya, itu yang memang lagi digalakkan ini fundraising digital. Nah itu kita juga sering mengirim utusan kita untuk belajar terkait itu. Nah, alhamdulillah melalui platform digital kita juga sudah melakukan penggalangan di situ. Alhamdulillah hasilnya juga positif, cukup besar ya. Tentu ini menjadi pencapaian yang baik lah untuk kita. Jadi gitu. Oh ya, untuk tentang penghimpunan ini, apakah Lazismu melakukan sosialisasi melalui media sosial atau buat buletin, majalah dan sebagainya? Ya. Kita melakukan sosialisasi dan publikasi ini tentu ya. Program-program kita selalu kita share kemana-mana melalui media cetak, misalnya media sosial. Kita ada Facebook, ada Instagram, ada website, ada YouTube. Nah sekarang ini kita juga share ke situ. Jadi ada program apa kita share ke situ, kegiatan apa kita share di situ, sehingga masyarakat juga tahu, oh ini kegiatannya Lazismu, oh itu gitu. Jadi ini tentu menjadi persepsi sendiri bagi donatur bahwa dana yang disalurkan melalui Lazismu insya Allah akan kita tasarufkan sebaik-baiknya, kita salurkan setepat-tepatnya ya, jadi insya Allah dalam kinerja kami di Lazismu Jember ini kita berusaha sebaik mungkin untuk amanah, profesional dan terpercaya. Ya mungkin ini pertanyaan penutup ya Mas. Apakah ada suka duka dalam menghimpun zakat di Lazismu? Suka duka ya. Terima kasih Mbak Nenden. Dalam melakukan aktivitas fundraising ini kan hubungannya dengan masyarakat ya. Kita turun ke bawah, mensosialisasikan program, mensosialisasikan produk kita untuk dalam rangka menggait masyarakat untuk berdonasi. Tentu ini banyak suka dukanya ya, banyak sukanya banyak dukanya juga ada. Jadi tentu kadang memang ada masyarakat itu yang harus tidak sekali dua kali ya ini memahami program kita harus turun berkali-kali, meyakinkan, menjelaskan berkali-kali sehingga sasaran kita itu betul-betul paham. Oh ini programnya ini baik, kemudian bisa diterima. Itu tidak, kadang perlu sosialisasi yang berkali-kali, turun berkali-kali, itu juga kita alami. Ada juga yang langsung care, langsung baik, responnya langsung baik, langsung ya terima kasih silahkan, itu juga banyak ya. Jadi memang unik ya, di lapangan itu macam-macam responnya, tetapi tentu ini tidak menjadikan kita hambatan. Tentu ini menjadi motivasi kita untuk tetap berjuang, mensosialisasikan. Karena amil itu kan ya fungsinya kan mensosialisasikan ya, mensiarkan bahwa mengambil itu misalnya kan tuh zakat itu. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan, menyebarluaskan
informasi tentang zakat, mengedukasi masyarakat. Salah satunya kita meluncurkan ini kalender, itu juga dalam sarana untuk mengedukasi masyarakat terkait zakat, infak dan sedekah. Termasuk kita bikin majalah setiap 2 bulan sekali, itu juga tujuannya itu. Nah, kira-kira itu. Terima kasih Mas Dedi untuk penjelasannya tadi. Ya, itu untuk bincang-bincang kita kali ini tentang fundraising. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur bisa langsung hubungi ke Lazifmu Jember atau ke nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.